Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di sebuah desa yang damai di Jawa Barat, kehidupan para santri selalu dipenuhi dengan rutinitas yang penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan tentu saja kekonyolan. Pesantren ini dikelola oleh seorang kiai yang sangat bijaksana, namun seringkali merasa kebingungan dengan tingkah pola santri-santrinya yang tak terduga. Kiai Haji Asep, sang pemimpin pesantren, dikenal sangat sabar dan penuh kasih sayang, tetapi kali ini, ia dihadapkan pada masalah yang membuatnya pusing tujuh keliling. Bagaimana cara menyembunyikan takjil saat bulan puasa? Awal mulanya, semua itu dimulai pada suatu pagi yang cerah, ketika suara azan subuh baru saja berkumandang, dan santri-santri sudah berbondong-bondong keluar dari kamar mereka. Seperti biasa, mereka melaksanakan salat subuh berjamaah, dipimpin oleh Kiai Asep. Namun, ada yang aneh dengan suasana pagi itu. Santri-santri tampak lebih bersemangat daripada biasanya. Mereka seperti menunggu sesuatu yang spesial. "Kiai, Kiai," teriak Fajar, salah seorang santri yang terkenal suka bercanda, sambil berlari-lari kecil ke arah Kiai Asep. "Ada apa Fajar?" tanya Kiai Asep dengan penuh rasa ingin tahu. "Jangan-jangan Kiai sudah siapkan takjil, ya?" tanya Fajar dengan senyum lebar. Kiai Asep hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. "Aduh, Fajar, kenapa kamu ini? Belum waktu buka puasa kok sudah mikir takjil." Fajar tertawa terbahak-bahak. "Aduh Kiai, itu kan bukan cuma saya saja. Semua santri sudah pada ngiler tuh, lihat jam terus, kayak lagi nunggu konser." "Takjil, Kiai, takjil," katanya sambil menunjuk ke arah dapur. Sontak, para santri yang lain ikut tertawa. Mereka sudah tidak sabar menunggu momen berbuka puasa. Namun, Kiai Asep tahu betul bahwa bukan hanya Fajar yang sering tergoda. Para santri lainnya juga bisa jadi sangat ingin memanjakan perut mereka setelah menahan lapar seharian penuh. Baiklah," kata Kiai Asep sambil mengusap wajahnya yang mulai terasa pusing. "Tunggu sebentar, ya. Nanti kita buka bersama." Namun, di dalam hatinya, Kiai Asep sudah mulai khawatir. Ia tahu bahwa selama ini, setiap kali bulan puasa tiba, ada masalah yang selalu datang. Masalah itu bernama takjil. Hari itu, suasana di pesantren semakin ramai. Setiap hari selama bulan Ramadan, para santri selalu tampak menahan rasa lapar dengan penuh semangat. Namun, mereka juga tidak bisa disalahkan, karena di pesantren itu, makanan takjil yang disiapkan oleh ibu-ibu pengurus pesantren selalu menggiurkan. Terdapat kolak pisang, kurma manis, es buah segar, dan bahkan tak jarang, ada sate ayam yang sudah berjejer rapi di atas meja besar. Suatu sore, Kiai Asep yang sedang duduk di ruang kerjanya, menggerakkan tangannya ke arah meja, di mana terlihat segelas teh manis dan beberapa potong kolak pisang. Semua itu sudah disiapkan oleh ibu-ibu pengurus untuk berbuka puasa. Takjil yang disiapkan memang tak pernah sedikit, karena Kiai Asep selalu ingin para santri merasa cukup kenyang setelah menahan lapar sepanjang hari. Namun, masalahnya adalah para santri. Setiap kali ia mengeluarkan takjil, mereka seperti anjing lapar yang melihat daging. Mereka tidak bisa menahan diri. Dalam hitungan detik, makanan yang semula terhidang dengan rapi, langsung hilang bak diterkam hantu. Kiai Asep tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikan takjil? Ketika ia mencoba menyembunyikan takjil di ruang belakang, beberapa santri dengan keahlian super detektif mereka bisa mencium bau kolak dari kilometer jauh. "Kiai, kita tidak bisa begini terus. Bagaimana ini?" keluh Kiai Asep pada dirinya sendiri,
sambil melihat santri yang tampaknya sudah mulai melirik kolak pisang yang ada di mejanya. Saat itu, datanglah Kiai Ujang, teman Kiai Asep yang juga merupakan seorang ahli dalam hal-hal spiritual. Kiai Ujang datang dengan wajah bingung. "Asep, kenapa terlihat murung begitu? Ada apa?" Kiai Asep memandang temannya itu dengan lelah. "Ujang, kamu tahu kan masalah kita? Para santri itu nggak bisa tahan sama takjil. Setiap kali puasa, kita sudah menyiapkan makanan terbaik, tapi mereka malah menyerbu seperti tentara yang kelaparan." Kiai Ujang tertawa kecil. "Aduh, Asep, kamu itu memang baik banget, terlalu banyak kasih sayang. Tapi tenang saja, aku punya solusi." "Solusi? Apa itu?" tanya Kiai Asep penuh harap. Dengan penuh percaya diri, Kiai Ujang mulai berbicara pelan. "Begini, kita siapkan takjil yang sangat aneh. Kalau takjilnya aneh, mereka pasti nggak mau ambil. Siapa yang mau makan kolak pisang dicampur sambal terasi?" Kiai Asep menatap Kiai Ujang dengan tatapan penuh keheranan. "Jangan-jangan kamu ini ngidam sambal terasi ya, Ujang?" Kiai Ujang hanya tertawa sambil menggelengkan kepala. "Tidak, Asep. Maksudku begini, kita harus membuat takjil yang tidak menarik bagi mereka, supaya mereka tidak tergoda. Kalau takjilnya terlalu biasa, mereka pasti langsung serbu. Tapi kalau kita kasih yang aneh, mereka pasti takut mencicipinya." Kiai Asep berpikir sejenak. Aneh. Sepertinya kamu ada benarnya, Ujang. Tapi, bagaimana kalau mereka malah penasaran dan justru lebih tertarik?" Kiai Ujang tersenyum lebar. "Itulah bagian serunya, Asep. Kalau takjilnya aneh, mereka pasti berpikir dua kali. Mari kita coba." Begitulah, rencana aneh mulai disiapkan. Kiai Asep dan Kiai Ujang sepakat untuk membuat takjil yang betul-betul unik dan tidak biasa. Kiai Ujang pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan yang bisa membuat takjil menjadi lebih menantang. Ada sambal terasi, daun singkong, dan bahkan sedikit ikan asin. Kiai Asep pun menyiapkan sebuah tempat khusus di belakang dapur untuk menyimpan takjil yang akan disajikan nanti. Beberapa jam kemudian, tibalah waktu berbuka. Para santri sudah mulai berkumpul di ruang makan, penuh harap menunggu takjil yang disiapkan oleh Kiai Asep dan Kiai Ujang. Ayo, kita buka puasa," teriak Fajar yang sudah tidak sabar. Namun, ketika takjil akhirnya dibagikan, para santri tercengang. Di atas meja, tidak ada kolak pisang, es buah, atau makanan manis lainnya. Yang ada justru sebuah mangkuk besar berisi sambal terasi dengan daun singkong dan ikan asin. "Wah, ini apaan, Kiai?" teriak Rudi, santri yang biasanya sangat antusias dengan makanan. "Apa ini? Sambal terasi? Kenapa jadi begini?" tanya Faisal, santri lain yang sudah mulai menahan tawa. Kiai Asep hanya tersenyum puas. "Ini adalah takjil yang sehat dan bergizi, ayo coba." Namun, meskipun takjil tersebut aneh, ternyata tidak ada yang mau mencicipinya. Semua santri hanya saling memandang dengan wajah kebingungan. "Kiai, ini sih lebih cocok jadi bahan guyonan, bukan buat berbuka puasa," kata Fajar dengan tertawa ngakak. Akhirnya, Kiai Asep dan Kiai Ujang pun tertawa bersama. Mereka sadar, meski takjil itu tak terpakai, setidaknya mereka berhasil membuat suasana Ramadan ini lebih berwarna dengan sedikit kekonyolan. Namun, Kiai Asep tetap harus mencari cara yang lebih baik untuk menyembunyikan takjil di masa-masa mendatang.
Bagaimana caranya agar para santri bisa menunggu dengan sabar dan tidak berebut takjil seperti itu lagi? Setelah kejadian takjil sambal terasi yang sukses menciptakan kegembiraan dan tawa di kalangan santri, Kyai Asep menyadari bahwa tantangan besar masih menunggunya. Takjil yang aneh itu memang berhasil membuat para santri terkejut dan akhirnya menahan lapar dengan sabar. Namun, Kyai Asep tidak bisa berhenti berpikir bagaimana agar momen buka puasa bisa lebih tertib dan tidak penuh dengan kekonyolan yang tak berujung. Hari-hari berlalu, dan meskipun Kyai Asep masih terkadang dibuat geleng-geleng kepala dengan ulah santri-santrinya, ia tetap berusaha menyiapkan takjil yang enak dan menenangkan. Namun, kali ini, ia memutuskan untuk menerapkan taktik yang lebih serius dalam menghadapi para santri. Kyai Asep mulai berpikir untuk mengatur jadwal takjil yang lebih terstruktur, dengan harapan bisa mengurangi godaan takjil yang tiada habisnya. Pagi itu, Kyai Asep memanggil Kyai Ujang untuk merencanakan strategi baru. Mereka duduk di ruang tamu pesantren yang sederhana, memikirkan cara yang lebih cerdas untuk mengatasi masalah takjil ini. Kamu tahu, Ujang, para santri itu terlalu semangat dengan berbuka puasa. Mereka sering terlena dan akhirnya lupa untuk tetap menjaga adab dan kesabaran, kata Kyai Asep sambil menyesap teh hangat yang ada di depannya. Kyai Ujang mengangguk, setuju dengan pendapat temannya. Iya, Asep. Memang sih, saya juga sering melihat mereka seperti anak-anak kecil yang belum makan seharian, padahal sudah diajarkan untuk sabar. Tapi, saya rasa kita bisa membuat mereka lebih fokus dengan memberikan pengalihan. Pengalihan? Tanya Kyai Asep dengan penuh rasa ingin tahu. Betul. Kita buat sistem puasa yang seru, Asep. Setiap santri bisa memilih tugas tertentu selama bulan Ramadan. Misalnya, ada yang bertugas untuk memasak takjil, ada yang bertugas untuk menjaga supaya takjil tetap aman, dan ada juga yang bertugas untuk menjadi pengawas, tapi pengawas yang super ketat, kata Kyai Ujang dengan senyum lebar. Ah, itu ide yang sangat menarik, Ujang, jawab Kyai Asep. Kalau begitu, kita akan coba. Begitu keputusan dibuat, rencana baru pun dijalankan. Setiap santri diberi tugas khusus selama bulan Ramadan. Fajar, yang biasanya dikenal sebagai santri yang penuh kelicikan, ditugaskan untuk mengawasi takjil dan memastikan tidak ada yang mencuri makanan sebelum waktunya. Rudi, yang terkenal dengan keberaniannya, ditugaskan untuk menjaga dapur dan memastikan bahwa takjil yang dimasak benar-benar sesuai dengan aturan. Namun, ada satu tugas yang sangat menarik, tugas yang diberikan kepada Faisal, santri yang selalu terlihat serius. Faisal diberikan tugas untuk merancang takjil yang paling unik untuk berbuka puasa. Kyai Asep ingin melihat apakah Faisal bisa memadukan kreativitas dan kelezatan dengan baik, tanpa harus kembali ke sambal terasi atau daun singkong. Saat malam hari tiba, para santri berkumpul di ruang makan untuk berbuka puasa. Mereka sudah sangat penasaran dengan takjil yang telah disiapkan, terutama karena mereka tahu bahwa Faisal sedang menangani bagian ini. Semua mata tertuju pada meja besar yang dihiasi dengan berbagai hidangan. Takjil yang tersedia kali ini tampaknya berbeda dari biasanya, dan ada semacam aura misterius di sekitar makanan tersebut. Dengan penuh harapan, Kyai Asep berdiri di depan meja, memandangi makanan yang disusun dengan rapi. Baiklah, santri-santri, mari kita buka puasa dengan niat yang baik. Tapi ingat, jangan sampai godaan takjil ini mengalahkan kesabaran kita. Para santri terlihat siap untuk mencoba takjil yang telah disiapkan. Begitu Kyai Asep memberi isyarat, mereka mulai mengambil makanan satu persatu. Fajar, yang bertugas mengawasi, langsung mencicipi takjil pertama dan mengangguk puas. Ini takjil, enak banget, Kyai.
Tidak terlalu manis, pas banget untuk buka puasa, ujar Fajar dengan mulut penuh takjil. Para santri lainnya pun mulai mencoba. Satu persatu mereka mengunyah, saling memberi komentar, dan berterima kasih kepada Faisal yang telah merancang takjil kali ini. Hebat banget, Faisal. Kolak pisang campur kelapa dan kacang hijau, pas banget, kata Rudi sambil menikmati suapan demi suapan. Namun, tiba-tiba, tanpa disangka, suara tawa pecah di ruang makan. Ternyata, ada satu hal yang tidak disadari oleh para santri. Di tengah-tengah takjil yang lezat, ternyata Faisal menyelipkan bahan rahasia yang tidak terduga, petis. Ini dia, hidangan spesial dari Faisal, ujar Fajar sambil tertawa terbahak-bahak setelah merasakan ada rasa asin yang muncul di mulutnya. Ternyata, takjil yang terlihat manis dan lezat itu ternyata mengandung petis yang agak kuat rasa asin dan menyengat. Seketika, sebagian santri mulai tertawa dan terkejut. Ada yang mengernyitkan wajahnya, ada yang berusaha menahan diri untuk tidak muntah. Takjil yang sebelumnya dijadikan harapan kini berubah menjadi bahan guyonan. Kiai, ini apaan, Kiai? Kolak pisang rasa petis, kata Faisal dengan penuh kekesalan. Kenapa takjil ini jadi aneh gini? Kiai Asep hanya bisa tertawa. Aduh, Faisal, kamu ini benar-benar kreatif. Ini benar-benar takjil yang sangat unik. Namun, meskipun takjil Faisal menjadi bahan tawa, para santri akhirnya mulai sadar akan kesabaran yang harus mereka jaga. Takjil yang tidak sesuai ekspektasi itu malah mengajarkan mereka untuk menerima keadaan dengan senyum dan tawa. Pada akhirnya, Kiai Asep merasa lega. Meskipun takjil tak selalu berhasil sesuai rencana, suasana Ramadan di pesantren ini tetap penuh kebersamaan dan tawa. Semua santri, dengan segala kekonyolan mereka, belajar untuk sabar dan menghargai setiap momen yang ada. Takjil mungkin hanya sebatas makanan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap menjaga semangat puasa dengan saling mendukung, tertawa bersama, dan memahami makna kesabaran. Sore-sore yang penuh tawa ini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Kiai Asep. Ia tahu bahwa meskipun seringkali dihadapkan pada kekonyolan santri, itulah yang membuat kehidupan di pesantren menjadi hidup, penuh dengan humor, kekeluargaan, dan tentunya takjil yang tak terlupakan.